Eh, Selamat pagi, siang, malam, sore. Kami dari kelompok satu hari ini ingin menjelaskan terkait tugas untuk soal cane sugar production. Jadi yang pertama di sini untuk eh, cane sugar production ini menceritakan tentang proses produksi gula tebu di Australia, di mana di dalam soal ini ditunjukkan ada 11 lot dengan detail parameter loss rate per lot dan juga lifespan. Uh, di sini ada disebutkan 3 highlight. Yang pertama itu ada batas waktu layak proses atau lifespan, di mana lifespan itu 2 jam. Kemudian di pabriknya cuma memiliki 3 mesin yang bisa digunakan, di mana setiap lotnya bisa butuh waktu 2 jam. Dan setiap lot tebu itu akan kehilangan gula seiring dengan lifespan yang sudah terlihat di tabel ini. Contohnya kayak lot yang pertama itu lifespan-nya 8 jam dan lebih dari 8 jam loss-nya itu sebesar 43 kilogram per jamnya. Nah, kemudian di sini parameternya ada 3. Yang pertama itu sugar loss per hour for lot I. Kemudian S lifespan of lot dengan satuan hours. Dan P itu processing time selama 2 jam. Kemudian untuk decision variable-nya di sini sesuai dengan soal yang perlu dilakukan adalah mengurutkan penjadwalan proses produksi sesuai dengan lot yang tersedia. Jadi dari 11 lot yang ada dan dengan lifespan masing-masing perlu menentukan penjadwalan penggunaan dari ketiga mesin yang ada. Kemudian untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Zaki. Baik, terima kasih Mbak. Untuk selanjutnya, setelah diketahui soalnya, yang pertama kita tentukan adalah dasar dari soal ini kita menentukan total loss yang paling minimum, yaitu sebagai objective functionnya. Karena setiap produksi memiliki kendala yaitu lifespan yang terbatas dan berbeda-beda dan nilai loss yang berbeda-beda. Sehingga kita harus menentukan constraint atau hambatan yang dapat menimbulkan loss yang besar. Dari soal tersebut ada 4 constraint. Yang pertama, setiap lot tuh harus diproses satu kali sekaligus gitu. Tidak bisa diproses berkali-kali. Lalu yang kedua, constraint deadline constraint apa proses ini harus dilaksanakan sebelum lifespan-nya berakhir. Jadi sebelum lifespan-nya tercapai atau berlebihan, sehingga nilai loss-nya akan sehingga nilai loss-nya akan menghasilkan kerugian gitu. Jadi harus diminimalkan. Jadi setiap prosesnya kita atur agar tidak melebihi dari lifespan-nya. Lalu yang ketiga, production line dapat diproses hanya satu kali pada pada saat waktu yang sama. Jadi setiap setiap beberapa time slot hanya bisa dilakukan proses produksi satu kali. Lalu yang terakhir, binary constraint. Kenapa dibentuk binary? Karena kita harus melakukan penjadwalan produksi, di mana nilai satu ini eh, menandakan bahwa dilakukan proses produksi, dan jika hasilnya nol, maka produksi tidak dilakukan. Yang pertama kita lakukan untuk menjalankan softwarenya yaitu kita membuat beberapa tabel. Tabel yang pertama itu tabel parameter dan notasi, yaitu untuk isinya yaitu load, loss, dan lifespan.
kita buat sesuai dengan yang ada di soal. Lalu kita yang kedua ini membuat left span table. Left span table ini kita bagi menjadi time slot satu, time slot 2, time slot 3 dan time slot 4. Ini dikarenakan karena setiap proses itu membutuhkan waktu 2 jam. Sedangkan dari soal yang kita ketahui ini, lifespan paling besar itu selama 8 jam. Sehingga kita membaginya menjadi 4 slot. Di mana slot pertama itu 2 jam pertama, slot kedua itu 4 jam, slot ketiga 6 jam, dan slot keempat 8 jam. Setelah itu, kita buat tabel decision variable. Decision variable ini untuk menentukan proses produksi dari setiap lotnya. Di mana tadi dari constraint-nya kita ketahui bahwa dalam satu produksi ini hanya bisa dilakukan satu kali. Sehingga kita batasi dengan menggunakan tabel ini, di mana setiap lot ini hanya bisa diproduksi sekali. Jadi kita menggunakan formula jumlah tabel yang dari sel B33 ini atau time slot satu sampai dengan time slot 4 ini jumlahnya tidak boleh lebih dari satu. Karena setiap lot hanya bisa diproses satu kali. Begitupun kita buat sampai lot yang ke-11. Kita batasi prosesnya hanya bisa satu kali. Lalu selanjutnya constraint yang kedua ini mengenai lot mesin. Karena jumlah lot mesin yang punya perusahaan ini hanya 3, jadi kita batasi juga setiap time slot ini maksimum hanya 3. Karena alat yang digunakan hanya bisa dilakukan produksi hanya 3. Jadi dari setiap time slot dari kolom pertama B33 sampai B43 ini kita batasi hanya 3 jumlahnya. Begitu juga dengan yang time slot 2, time slot 3 dan time slot 4. Kita batasi masing-masing 3. Selanjutnya kita buat tabel loss. Karena fungsi tujuan atau objective function ini untuk meminimalkan loss, kita hitung satu persatu setiap slot ini eh, total loss-nya itu berapa sesuai dengan penjadwalan yang dilakukan oleh solver. Lalu kita dengan cara buat sum product antara loss-nya dari tiap-tiap lot dari B18 sampai B28. Kemudian eh, kemudian dengan alokasi penjadwalannya dan dan lifespan tabelnya ini apa slot-slot pembagian pengerjaannya. Lalu kita sum product semuanya sehingga hasilnya dihasilkan seperti ini. Lalu eh, didapat total loss minimumnya sekitar segini 154 merupakan penjumlahan dari time slot 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk menjalankan solvernya, kita harus menambahkan beberapa untuk setting solvernya ya. Karena caranya itu kita tentukan dulu set objektifnya, yaitu total loss semuanya, lalu variabel yang akan kita rubah ini merupakan decision variabelnya, yaitu tabel dari ini, tabel time slot untuk penjadwalannya, di mana kalau satu itu kita lakukan produksi, jika nilainya nol itu tidak dilakukan produksi. Kita masukkan semuanya dari B33 sampai M43, di mana ini harus berbentuk binary, karena tadi kan untuk menentukan satu dan nolnya. Lalu yang kedua ini, constraint yang kedua ini B35, sel B35 ini maksudnya
Untuk lot ketiga, karena nilai karena nilai loss-nya paling kecil, apa nilai loss-nya paling kecil hanya 2 jam waktu waktu loss-nya. Jadi kita prioritaskan gitu untuk dimasukkan di time slot pertama agar loss-nya menjadi paling minimum. Lalu selanjutnya constraint-nya kita tambahkan juga bahwa setiap proses ini kita hanya bisa melakukan tiga, tiga, tiga secara bersamaan ya, secara bersamaan 3 kali 3 mesin gitu. Karena 3 mesin, jadi kita batasi juga setiap time slotnya ini hanya 3 maksimum karena jumlah mesinnya hanya 3. Lalu yang terakhir ini setiap lot hanya bisa diproses 1 kali. Jadi kita masukkan constraint ini dibatasi 1 kali setiap lotnya. Lalu kita coba solve, sudah berhasil, didapat hasil lossnya itu 1642. Hasil penjadwalannya ada di sini. Jadi maksimum kerugian yang didapatkan ini hanya 1642 sesuai dengan penjadwalan yang dilakukan oleh saya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang ditambahin lagi nggak, Mbak? Sudah, cukup Mas. Udah, mungkin kalau itu balikin lagi aja, Mbak. Mbak. Oke, baik. Mungkin itu penjelasan dari kami kelompok satu terkait dengan cane sugar production. Terima kasih. Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pada kesempatan ini, saya memaparkan studi kasus kebutuhan komposisi campuran bahan baku untuk memenuhi pesanan 500 ton baja keperluan galangan kapal dengan biaya minimum, sekaligus tetap memenuhi batas mutu unsur kimia yang dipersyaratkan. Adapun spesifikasi kualitas produk akhir wajib berada pada rentan kadar chemical elemennya, yaitu ada karbon, koper, dan magnes. Adapun minimum grade dan maksimum grade-nya. eh Adapun juga sumber bahan baku dan biaya produk, kita memiliki 7 bahan baku dengan panduan dengan komposisi ketersediaan dan biaya per ton yang berbeda, yaitu ada iron alloy 123, copper alloy 123, aluminium 1 dan 2. Tujuan pemecahan masalah ini yaitu menentukan komposisi campuran dari 7 bahan baku paduan yang tersedia sehingga menghasilkan 500 ton baja sesuai pesanan yang memenuhi batas mutu unsur kimia yang dipersyaratkan, kemudian tidak melampaui ketersediaan eh, stok masing-masing bahan baku dan memberikan total biaya produksi minimum berdasarkan harga per ton setiap bahan bakunya. eh di sini yang kedua yaitu sets notasinya saya set seperti ini. R yaitu raw material atau bahan baku, C itu kandungan chemical element, P itu persen chemical pada raw material, XR itu yaitu jumlah produksi, AR itu available raw material, CO itu cost biaya atau biaya per raw materialnya. Min dan maksimal ini minimal atau maksimal grade chemical element, D itu demand-nya. Selanjutnya ada parameter dan notasi. Untuk chemical element, di sini kita ada 3, karbon, koper, magnes, dengan yaitu karbon ada minimum grade yaitu sebesar 2%, dan maksimal grade-nya 3. Begitupun koper dan magnes. Adapun raw materialnya, raw materialnya itu ada iron alloy 123, copper alloy 12, dan aluminium alloy 1 dan 2. Di sini dari masing-masing raw material pun ada eh, kandungan chemical elemennya masing-masing dengan eh, ketersediaan bahan, yaitu ada iron alloynya 4
iron alloy 1 ada 400 dengan cost atau biaya 200 euro. Adapun demand-nya yaitu demand yang kita perlukan adalah 500 ton baja. Nah, berikut decision variable dan notasi. Di sini kita harus memproduksi berapa banyak sih untuk masing-masing bahan baku dan yang akan ditotalkan menjadi jumlah produksinya. Di sini akan ada jumlah produksinya dari total variabel decision variabelnya masing-masing, yang dimana produksinya itu harus 500 dengan demand 500. Di sini untuk objektif functionnya, tujuan utama kita itu memperoleh total biaya produksi minimum dengan rumus. Di sini saya rumuskan eh, rumus sum produknya, total bahan baku material, yaitu yang di mana ada di decision variable, di sini totalnya, lalu dikalikan dengan biaya dari masing-masing bahan baku di sini. Di sini saya belum solve, makanya masih kosong. Nah, untuk constraint-nya, saya ada dua di sini. Ada limit of availability. Di sini yang dimana minimum grade kadar kualitas produknya harus lebih besar dari availability-nya. Kemudian untuk konsep kedua ada minimum grade, maksimum grade, dan produksi. Yang dimana yang kita peroleh ini harus lebih, untuk yang minimum harus lebih besar dibandingkan eh, eh, yang ditentukan. Di sini rumusnya itu saya rumuskan jumlah produksi yang dihasilkan nanti dari decision variable dikalikan dengan minimum grade. Misalnya karbon, ini minimum grade-nya 2, jadi saya akan kalikan dengan jumlah produksinya. Jadi akan dihasilkan eh, eh, parameter yang harus lebih dari parameter tersebut. Begitupun dengan maksimum grade-nya, saya rumuskan juga seperti ini dengan maksimum grade dari masing-masing chemical element. Kemudian untuk produksi di main, eh, ini produksi harus lebih besar atau sama dengan 500. Ini mohon maaf, ini harus sama dengan 500. Nah, kemudian di sini solver parameternya dengan rumus seperti ini saya contohkan langsung untuk pemecahan. Oke, apakah ini cukup terlihat ya? Oke. Di sini set objektifnya saya mencantumkan min cost-nya C73. Nah, kemudian saya set ini to minimal karena kita ingin mengetahui minimalnya. Untuk changing variabelnya, di sini saya set dari decision variable. Kemudian untuk subject the constraint-nya, yang pertama itu saya set saya set hmm, terlebih dahulu limit of availability dengan ketentuan availability-nya 400 300, harus lebih kecil dari ketersediaan barangnya. Kemudian dengan minimum grade-nya juga harus lebih besar, maksimumnya juga harus lebih kecil, dan untuk untuk demand-nya sama dengan 500. Saya memakai dengan solving methodnya yaitu GRG non-linear. Kemudian kita solve, kita oke. Ini ketemu hasilnya, jumlah produksi 500. Yang kita ketemukan itu ada iron alloy 1 dengan produksi 400. Iron alloy 2-nya tidak ada, jadi kita tidak memakai iron alloy 2.
Kemudian ada iron alloy 3, 39,78. Ada kopernya, koper alloy satunya tidak ada, koper alloy 2-nya ada 2,76. Dan aluminium alloy 1 yaitu 57,46. Namun untuk aluminium alloy 2-nya tidak kita gunakan. Berikut hasil yang saya dapatkan. Mohon maaf ini sepertinya salah rumus. Ini harus ini. Mohon maaf. Mohon maaf sebelumnya. Ini harusnya. Ini sudah saya hasil dan kesimpulannya, yaitu iron alloy 1, iron alloy 3, copper alloy 2, aluminium alloy 1, dan total produksinya jadi 500. Nah, untuk untuk kadar chemicalnya, untuk presentasi kadar chemical elemennya, kenapa 2% di sini? Karena dari hasil minimum dan maksimum eh, sama-sama 1000. Sama-sama 1000. Yang di mana eh sesuai dengan ketentuan minimum grade. Bisa dilihat di tabel presentasi minimum karbon yaitu 2%. Maka saya masukkan itu di sini 2%. Berbeda dengan CU. Kalau CU itu di sini kita mendapatkan koper untuk CU itu koper itu 300 dan yang dimana maksimumnya juga 300. Ini lebih mendekati maksimum grade karena ini kalau minimum kan harusnya lebih besar daripada lebih harusnya lebih kecil dari 200 kan. Ini ini udah lebih dari 200. Jadi kita masukkan copper yaitu maksimum grade yaitu 0,6%. Begitupun dengan magnes. Sehingga maka dari itu total produksi didapatkan yaitu 500 ton dengan biaya sebesar 98.121 euro. Seperti itu dari pembahasan saya kali ini tentang production of alloy. Terima kasih. Saya saya lanjutkan saya lanjutkan ke teman-teman saya. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.